Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, ya. Maaf Bu ya, sebelumnya Ibu ada mengechat saya secara personal di WA Bu ya. Maaf Bu ya, saya baru respon hari ini Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, ada permasalahan atau ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, Bu. Jadi gini, sebelumnya maaf ya, Bu, mengganggu waktunya. Saya kira awalnya kita bisa bertemu secara langsung, tapi ternyata kita harus bertemu dengan tatap maya. Tapi tidak apa-apa, yang penting apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan sama Ibu. Jadi gini, Bu, anak saya kan Yola Veronica, Bu ya. Dia tuh selama masa pandemi ini, gitu, selama sekolah sekolah di rumah, saya rasa tuh dia tuh beda, Bu. Cara berperilakunya tuh berubah gitu. Awalnya saya kira dia tuh berubah karena kayak seperti kelelahan saat belajar online. Tapi ternyata ada faktor lain, begitu, Bu. Boleh saya tahu Bu, perubahan-perubahan yang Nak Yola lakukan di rumah itu seperti apa Bu ya? Jadi, Bu, kemarin saya juga sempat dapat konfirmasi dari salah satu guru mata pelajaran di sekolah. Hmm. Yola, katanya Yola tuh beberapa minggu tidak mengikuti pelajaran seperti itu, Bu. Terus tuh juga fisiknya, Bu, dari fisiknya dia tuh kayak kelihatan lesu, letih gitu, Bu. Nah, awalnya saya pikir dia tuh karena kecapean kan, Bu, belajar online. Terus dia juga nggak pernah keluar kamar gitu. Dia terlalu betah dengan kamarnya. Awalnya saya pikir itu biasa gitu kan, Bu. Tapi kalau semakin kesini semakin dia jarang keluar tuh cuma buat makan, ambil makan. Terus apalagi ketika teman-temannya datang ke rumah, itu dia kayak udah berasa cuek gitu loh, Bu. Kayak di rumah tuh hanya ada dia dan teman-temannya seperti itu, Bu. Wah, sebelumnya Ibu pernah menanyakan kepada Nak Yola kenapa berperilaku seperti itu, Bu? Bu, waktu itu pernah ditegur sama ayahnya, katanya ya dia nggak apa-apa, kata dia cuma capek aja sekolah online, katanya gitu. Nah, tapi Bu ya, ketika saya mencoba masuk ke kamarnya nih, Mm-mm. saya kan lagi beresin kamar dia, Bu. Nah, ternyata saya tuh menemukan itu, Bu, bekas putung rokok. Kayak itu, bekas-bekas sisaan rokok yang telah digunakan. Saya sempat menanyakan ke Yola. Dia menjawab, itu punya temennya, kata dia. Punya temennya. Sedangkan sepengetahuan saya, teman-teman yang bermain ke rumah itu tuh perempuan, Bu, nggak pernah laki-laki tuh sampai nginep kayak gitu, Bu. Hmm. Kan Ibu tuh kan ada seperti mengetahui bahwa Nak Yola tuh ada indikasi memakai rokok. Uh, Sebelumnya Ibu apakah sudah pernah melihat secara langsung Nak Yola merokok, Bu? Melihat secara langsung pernah, Bu. Jadi waktu itu kan saya sempat menanyakan kepada Yola, ini bekas siapa? Dia selalu mengelak itu punya temannya gitu, teman-teman sepermainannya. Saya sebagai orang tua percaya, Bu ya, karena menurut saya anak saya tidak mungkin melakukan dan mengkonsumsi itu, walaupun sebenarnya ayahnya sendiri juga termasuk perokok aktif. Tapi saya melihat dari perubahan seperti raut wajahnya itu kan berubah, beda ya, Bu, kalau orang merokok atau enggak gitu. Terus dari bau badannya itu juga menunjukkan kalau dia tuh seorang perokok aktif. Nah, pas kebetulan waktu itu saya sedang berkunjung ke tetangga, saya melihat dia berkumpul dengan teman-temannya tidak jauh dari rumah. Nah, pas itu saya kebetulan melihat dia sedang mengkonsumsi rokok gitu. Awalnya saya terkejut, Bu ya, kayak oh berarti beneran ini ngerokok gitu. Ternyata dugaan-dugaan yang selama ini saya sangkal itu tuh memang ada benarnya kayak itu. Dia mengkonsumsi rokok. Akhirnya saya langsung nyuruh dia untuk pulang ke rumah. Itu, Bu. Setelah saya memergoki dia mengkonsumsi rokok bersama teman-temannya. Uh, Iya Bu ya, saya sebagai ibu saja kalau misal melihat secara langsung anaknya melakukan hal negatif pasti kita tuh selalu kepikiran kayak gitu. Nah, uh, pas ibu menyuruh Nak Yola pulang,
bagaimana Bu reaksi Nak Yola? Pas saya menyuruh dia pulang, dia marah, Bu. Kayak dia mikir, apa sih kayak terlalu anak mama gitu, dibilang teman-temannya main sedikit langsung dipanggil suruh pulang. Terus baru keluar sebentar sama teman-temannya dia disuruh pulang. Dia marah, Bu. Dia mikir tuh dia tidak memiliki kebebasan untuk bermain dengan teman-temannya gitu, Bu. Nah, setelah ia melakukan reaksi karena ketidaksukaannya dimarahi oleh ibu, ada nggak Bu perilakunya yang berubah lagi Bu? Perilaku yang berubah. Mungkin yang tadinya Bu ya, dia termasuk anak rajin di rumah tuh. Karena anak saya cuma Yola doang gitu Bu. Yang tadinya sering membantu saya kalau misalnya beres-beres pekerjaan rumah. Sekarang udah nggak lagi gitu. Jadi kayak berasa menjauh gitu loh Bu. Saya sudah pernah menegur Yola kayak kenapa, apa yang membuat dia berubah gitu. Saya paksa waktu itu saya desak Bu, karena saya sebagai orang tua kesal Bu ya, kayak ditanya tuh dia bilang tidak apa-apa, tapi semua yang dia lakukan tuh berubah gitu. Terus saya tanya waktu itu poinnya adalah kenapa kamu pakai rokok? Oleh dia bilang saya nyoba-nyoba kayak teman-teman saya dong Bu, biar biar kelihatan keren kata dia gitu. Terus harus dengan mengkonsumsi rokok, kamu tuh anak cewek kayak gitu, kamu tuh harusnya bisa menjaga kesehatan. Terus dia bilang, akhirnya dia malah melawan Bu, kata dia. Seharusnya kalau mama mau bilang saya suruh jaga kesehatan, ayah juga dong. Kenapa ayah juga mengkonsumsi rokok, kata dia gitu. Seharusnya kan orang tua memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Dia malah menjawab seperti itu, Bu. Jadi, aduh, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi gitu. Karena suami saya juga termasuk perokok aktif. Iya Bu ya, saya sangat merasakan sekali Bu bagaimana seorang ibu tuh ingin yang terbaik pada anaknya. Nah, dari cerita yang telah Ibu ceritakan, saya tuh menangkap Bu bahwa perilaku yang Nak Yola lakukan ini tuh karena dia tuh ingin ikut-ikutan temannya atau diterima oleh temannya Bu ya. Dan Nak Yola juga merokok ini mencontoh dari ayahnya yang perokok pasif, Bu ya? Perokok aktif, Bu. Oh, bukan. Sorry, Ayahnya tuh, ya. saya salah sebut, Bu. Aktif ya. Nah, di sini untuk permasalahan Nak Yola yang saya rasa sangat kompleks, apalagi Nak Yola ini anak perempuan, Bu ya. Saya sebagai selaku guru BK, walaupun di masa pandemi ini, saya ada alternatif solusi permasalahannya, Bu, supaya Nak Yola bukan mampu sih, Bu, bisa kembali seperti apa yang diharapkan oleh Ibu, kayak gitu. Nah. Iya, Bu, boleh banget. Soalnya saya juga kenapa saya berkonsultasi sama Ibu, bilang ke Ibu, karena saya juga udah bingung, Bu, kayak apakah cara mendidik saya yang salah, kayak gitu. Bagaimana, Bu, ya? Oh, iya ya. Nah, dari cerita tadi, saya tuh menyimpulkan, Bu, solusi yang pertama tuh, Ibu pernah nggak berbicara secara pelan-pelan kepada Nanyola, atau dalam keadaan ya tuh rileks atau santai kayak gitu, nah seperti selesai makan, atau pada waktu dia di ruang tamu kayak gitu, nah. Belum pernah sih, Bu, karena setiap mau diajak berbicara, Yola tuh selalu beralasan capek mah gitu, ngantuk kayak gitu dong, Bu. Nanti jadi saya sebagai orang tua dan ayahnya pun bingung bagaimana cara komunikasinya. Nah ya, nanti maaf Bu ya, agak sedikit ini. Nanti pada waktu yang tepat, Ibu mengobrol secara rileks sama Nak Yola, bukan sebagai ibu dan anak, tetapi kepada teman setama teman kayak gitu. Nah, jadi kemungkinan Nak Yola mungkin akan lebih terbuka kepada ibu kayak gitu. Nah, karena biasanya tuh anak-anak usia remaja itu ia tuh lebih senang untuk bercerita kepada temannya daripada orang tuanya. Nah, dari sini ibu tuh bisa melakukan peran sebagai
sebagai temannya kayak gitu. Nah, solusi yang kedua yang saya dapatkan, karena Nak Yola ini bilang sebelumnya bahwa ia itu mencontoh ayahnya yang merokok kayak gitu. Nah, jadi jika ibu ingin menegur Nak Yola, ibu dan bapak Nak Yola juga, bapak bisa mencontohkan juga dengan perilaku-perilaku yang baik kayak gitu. Nah, dengan bapak yang mengubah untuk tidak merokok lagi di rumah. Kayak gitu, nah Bu. Jadi dari situ Nak Yola mungkin akan berpikir, bapak aku yang perokok aktif yang bisa menghabiskan berbungkus-bungkus rokok bisa berubah kayak gitu. Nah, jika Nak Yola telah melakukan sedikit perubahan, Ibu bisa juga melakukan satu solusi lagi, Bu, agar Nak Yola maupun Bapak tidak merokok, yaitu dengan memberikan cemilan-cemilan di rumah agar mereka tidak merasa, kalau orang ngerokok kan merasa bahwa mulut mereka tuh asam kayak gitu. Nah bisa Ibu tuh mengantisipasinya dengan meletakkan permen pada tempat-tempat yang bisa dijadikan mereka untuk tempat duduk kayak gitu. Misalkan Nak Yola kan kalau di rumah kan selalu di kamar mengerjakan PR-nya. Nah, Ibu bisa memberikan beberapa permen yang disukai dari Nak Yola kayak gitu, diletakkan di dalam kamarnya kayak gitu. Nah dari sana mungkin Nak Yola akan terus memakan permennya dan melupakan rokok kayak gitu, nah Bu. Gimana Bu tentang solusi yang saya berikan tadi? Apakah sesuai atau dengan harapan Ibu nantinya? Mungkin bisa ya Bu, saya coba. Tapi yang saya Bu ya, kayak saya perhatikan adalah teman-temannya gitu Bu. Dari lingkungan pergaulan itu berpengaruh juga kan Bu pasti. Iya, lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh. Apalagi kan sebelumnya tadi Ibu menyebutkan bahwa Nak Yola itu rasa ingin coba atau rasa ingin diterima oleh temannya. Itulah kenapa dia merokok kan Bu? Iya, betul sekali. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, Ibu dapat melakukan sebagai teman, bukan sebagai orang tua. Nah, melalui itu, mungkin Yola akan berpikir, oh teman-teman aku yang sebelumnya membawa aku kepada hal-hal yang negatif. Nah, mungkin dari situ, Yola akan lebih berpikir kayak gitu, Bu, untuk bukan mencari, Bu, tapi untuk memilih teman-teman yang tepat untuk dirinya kayak gitu, Bu. Ibu? Wah, maaf sekali ya, Bu Lasmia. Inilah Bu ya, salah satu kendalanya kita, apalagi kita sebagai orang tua pasti pusing Bu ya melihat anak kita dibilang kayak gini. Pusing sekali ya, ngerjain tugas online ini, apalagi sinyalnya lelet kayak gitu. Iya Bu, benar, banyak sekali. Iya Bu. Iya, maaf Bu ya, tadi kita terkeluar kayak gitu, terpental dari room ini. Kan tadi maaf Bu ya, saya melanjutkan apa yang kita bicarakan tadi. Iya Bu. Sebelumnya kan saya tadi membicarakan bahwa ibu itu harus memposisikan diri sebagai teman kayak gitu. Karena saya mengetahui Ibu ya, karena perilaku remaja, apalagi yang seusia Yola itu, mereka itu masih mencari teman sebanyak-banyaknya Bu, kayak gitu. Tanpa mengetahui bahwa teman-teman yang mereka cari itu mungkin saja teman yang akan menjerumuskannya kepada hal yang negatif kayak gitu, Bu. Dengan Ibu memposisikan diri sebagai teman, mungkin nanti Nak Yola akan berpikir, wah Ibu, wah Mama apa Ibu ini dipanggil di rumah?
Mama, Bu. Kadang beda-beda sih, Bu. Tergantung moodnya dia juga. Oh iya. Mungkin Yolan nanti akan berpikir, Bu, wah mama ini ternyata tuh bisa jadi teman curhat aku atau jadi teman aku dalam melakukan berbagai hal kayak gitu. Nah dari sana ia akan mulai menseleksi teman-temannya yang menurutnya itu membawa hal-hal negatif, Bu, kayak gitu. Oke. Mohon maaf, Bu, dalam solusi-solusi yang saya berikan, apakah sesuai dengan harapan atau ekspektasi Ibu nanti, Bu? Sebenarnya sih, kalau saya tadi menanggapi dari cerita Ibu, saya belum mencoba. Ibu? Ibu, karena tadi kita sepertinya sama-sama terkeluar, bisa Ibu lanjutkan? Oke, sebelumnya terima kasih ya Bu atas sarannya tadi dikasih beberapa. Sebenarnya mungkin saya akan mencoba untuk mempraktekkan yang treatment pertama dulu Bu ya, yang memposisikan saya sebagai teman gitu. Karena saya belum pernah berbicara dengan Yola itu sebagai teman. Saya selalu berpikir bahwa pendidikan dari orang tua tuh sebagai orang tua gitu, memposisikan saya sebagai orang lebih tua. Tapi ternyata mungkin efektif juga Bu ya, memposisikan sebagai teman. Dia lebih terbuka, lebih santai untuk bercerita seperti itu. Untuk terkait yang ayahnya, mungkin saya juga bisa berkomunikasi dengan ayahnya untuk mencoba berhenti merokok begitu ya Bu ya. Karena sayang gitu, anaknya aja mencontoh perilaku dari orang tuanya. Begitu sih Bu. Saya akan mencoba untuk menerapkan kepada Yola. Iya Bu ya, saya rasa Bu ya, pertemuan kita sebagai guru BK-nya di sekolah dan Ibu sebagai orang tuanya Nak Yola, saya rasa cukup sampai di sini Bu ya. Nah, jika saran-saran yang saya telah berikan dan Ibu telah laksanakan tapi tidak berhasil, Ibu bisa menghubungi saya lagi, Bu. Insya Allah, Bu, saya pas respon, Bu, baik di WA maupun di Telegram, Bu, ya. Ya, Bu. Oke, siap. Sebelumnya, Bu, ya, saya sebagai guru BK di sini, mohon maaf, Bu, ya, jika banyak kekurangan yang saya berikan pada pertemuan kita hari ini, Bu, ya. Tidak apa-apa, Bu. Saya memaklumkan juga karena terkendala jaringan, gangguan juga. Dari tadi kita sempat ada noise ya, ada gangguan. Ya. Saya akhiri, Bu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya harapkan Ibu juga mungkin bisa, Bu, bercengkrama dengan Yola gitu, Bu, ya. Boleh, Bu? Boleh. Nanti insya Allah kami itu dari guru BK di sekolah ini tuh mau membuatkan satu ruangan bagi anak-anak yang merasa tertekan pada masa pandemi ini. Kita kan sekarang sudah melakukan pembelajaran daring itu selama 10 bulan kayak gitu, nah Bu. Mungkin mereka merasa ada yang berbeda kayak gitu, nah Bu. Nah, ya, jadi kami itu juga sudah mengusahakan semampu kami, Bu, karena ini tuh merupakan tantangan terbaru kami sebagai guru BK untuk memberikan layanan secara daring kayak gitu, nah Bu. Ya, Bu. Saya ucapkan terima kasih, Bu, ya, atas sarannya. Ya, Bu, baik. Saya juga terima kasih, Bu. Maaf telah mengganggu waktunya, menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya sebagai orang tua dari Yola Veronica.
Tidak apa-apa Bu, sebagai guru, saya ini juga memiliki tanggung jawab terhadap Yola Veronica, karena kami ini adalah orang tua keduanya, ibaratnya kalau ia berada di sekolah. Jika Ibu ada pekerjaan atau apapun, silakan Ibu untuk Bu ya, Hajitul berkeluarkan ini. Silakan Ibu untuk meninggalkan room ini, tidak apa Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Saya end dulu Bu ya, room ini. Ya. Gimana Yola? Tadi udah makan siang? Udah, Bu. Coba sini Ibu dulu, deket Ibu. Ada yang mau Ibu bicarakan? Apa, Bu? Ikut sekolah daring? Enggak kok, kata siapa? Ini ada guru satu mapa kamu, guru matematika bilang katanya absen. Wali kelas kamu juga udah hubungin Ibu. Aku ikut terus kok, Bu, sekolah online. Ibu ini bingung sebenarnya ya sama kamu nih. Kenapa akhir-akhir ini perilaku kamu tuh makin berubah gitu. Setiap ibu tanya, ayah kamu tanya, kamu selalu bilang, nggak apa-apa Bu, nggak ada apa-apa. Tapi sebagai orang tua tuh, ibu tuh merasa kalau kamu tuh berubah. Ada apa? Ada yang ingin diceritakan? Berubah yang kayak gimana, Bu? Perasaan biasa aja. Kemarin terkait ibu menegur kamu yang menanyakan terkait rokok, kenapa ada bisa di kamar kamu? Kan udah aku bilang, itu punya teman-temanku, bukan punyaku. Tapi ibu udah mergokin kamu loh, udah mergokin kamu, ngeliat kamu sama teman-teman kamu kemarin di komplek ujung, kamu sama teman-teman kamu merokok. Udah dibilang kan, terus kamu malah menjawab juga ketika ibu beritahu. Apa yang membuat kamu merasa terganggu? Ya gimana ya, Bu, orang lagi kumpul-kumpul sama teman-teman diganggu. Ibunya aja sendiri gimana kalau lagi ngumpul sama temennya diganggu. Ibu tuh tidak pernah mempermasalahkan kamu bergaul dan berteman dengan siapa. Tapi dari perilaku kalian itu, masa ibu setiap hari beresin kamar kamu, banyak bekas rokok. Kalian tuh perempuan. Ya gimana, aku aja ngeliat bapak ngerokok biasa aja ibunya, kenapa aku nggak boleh? Nah ini sebenarnya yang mau ibu bahas. Sebenarnya ya, ibu tuh, kamu tuh kan anak satu-satunya ibu, anak perempuan. Kalau bapak tuh laki-laki gitu loh Yola. Kamu jadi apa perempuan merokok? Kamu aja tidak menjaga kesehatan kamu. Sudah berapa kali ibu bilang, ibu tuh tidak sayang dengan uangnya, tapi ibu sayang dengan kamu. Bagian, kenapa kamu berpikir bapak boleh sedangkan kamu tidak? Iya, kan aku nanya sama ibu, kenapa bapak boleh, aku enggak? Padahal kan sama aja. Apa bedanya kalau ibu sayang sama bapak, ya juga ibu harus larang bapak dong. Kenapa harus aku aja? Ibu ini sayang ya sama kalian semua.
Ibu udah pernah coba bilang ke Bapak, berarti kalau misalnya Bapak berhenti merokok, kamu juga mau berhenti merokok? Bagaimana? Apa kita buat kesepakatan aja? Ya itu sih terserah ibu. Kalau aku sih setuju-setuju aja. Kan aku juga anak sebagai anak itu kan contohin perilaku. Ibu nih sayang sama kalian berdua gitu kan. Ibu juga udah pernah berdiskusi dengan Bapak, dengan Ayah, mencoba dia untuk berhenti untuk merokok. Dan dia udah nyoba loh. Jadi gimana kalau kita buat kesepakatan? Yola merasa terkekang sama peraturan yang ayah dan ibu buat ya di rumah. Enggak juga sih. Ibu tuh memperhatikan selama Yola sekolah online, apakah sekolahnya berat ya? Maksudnya guru-guru di sekolah sering memberikan tugas. Yola tuh jadi lebih tertutup sekarang, ibu perhatikan. Nggak pernah lagi cerita ke ibu, nggak pernah lagi cerita ke ayah terkait dia. Yola Yola sering menyendiri di kamar. Kalau aku sih Bu nggak ngerasa berubah ya. Kalau soal sekolah sih biasa aja. Pelajarannya juga mudah kok Yola tangkap, jadi nggak ada masalah sama sekolah. Oke lah. Berarti nanti ibu akan konfirmasi juga ke wali kelas kemarin yang hubungin ibu. Kalau ngejelasin Yola, katanya ada sedikit perubahan gitu. Ibu nggak mau ya anak ibu satu-satunya, cewek juga. Masa depan itu masih panjang, kamu masih mau kuliah kan? Tuh. Ibu akan mencoba untuk diskusi dengan ayah untuk berhenti juga ngerokok gitu biar bisa mencontohkan yang baik untuk Yola. Tapi janji ya Yolanya bakal berubah. Kalau ayahnya berubah, Yola juga berubah. Ibu tuh sebenarnya ibu nggak pernah kan ngelarang kamu untuk bergaul dengan siapa aja gitu. Tapi ibu mohon ketika kamu tahu teman-teman kamu perilakunya kurang baik, jangan dicontoh gitu loh. Cukup berteman tapi jangan dilakukan apa yang mereka lakukan, kegiatan-kegiatan buruk gitu loh. Ya Yola. Iya Bu. Jadi gimana kira-kira di sekolahnya? Kalau misalnya mungkin di sekolahnya ada nggak kemarin pembelajaran yang mengganggu Yola selama masa daring? Soalnya Yola kan nggak pernah juga cerita ke ibu sama ayah lagi. Kalau untuk sekolah sih nggak ada Bu.
Oke, nanti Ibu akan konfirmasi juga ke guru ke wali kelas Yola terkait kemarin soalnya ada yang menghubungi Ibu, katanya Yola tuh ada perubahan dari cara belajarnya gitu. Jadi Ibu akan coba konfirmasi juga. Jadi kita setuju ya dengan perjanjian kita tadi, kalau misalnya Ayah sedikit-sedikit berubah untuk tidak mengkonsumsi rokok, Yola juga mau berubah. Iya, Bu. Satu pesan Ibu juga, Ibu tuh tidak pernah melarang Yola untuk bergaul dengan siapa saja, tidak pernah bergaul untuk membatasi pergaulan Yola, tapi Ibu tuh mau Yola tuh tahu gitu, itu pergaulan yang bisa memberikan dampak buruk. Yola kan udah kelas 12, kemarin bilang katanya mau kuliah kan, mau ngejar cita-citanya jadi dokter. Jadi mulai sekarang jaga kesehatan sendiri gitu. Ibu nggak mau orang-orang yang Ibu sayang rusak cuma gara-gara sebatang rokok. Ya. Ya, Bu. Maafin Yola ya, Bu. Ya, Ibu juga minta maaf ya kalau misalnya kemarin-kemarin Ibu menegur dengan cara yang salah, mungkin Ibu bentak-bentak Yola gitu. Karena Ibu udah kesel gitu kan. Yola Ibu merasa gagal ketika anak Ibu sendiri malah mengikuti pergaulan yang tidak baik. Ya, Bu. Udah lanjut lagi sana, masuk kamar belajar yang rajin ya. Ya, Yola ngerjain PR dulu ya, Bu. Oke, siap.